Apakah ketentuan untuk terbuka dinding iman itu kan? Allahumma shalli ala Ibrahim Allah ta'ala nafa'ana wa bi'ulumi fitnah. Apakah ketentuan untuk terbuka dinding iman dan keyakinan perlu dan penting? Jawab Yusuf. Memang penting agar lapang dada dan terbuka pikiran. Mudah-mudahan doa diperkenankan agar berhasil yang diharapkan. 1. Anna amradal batini muhlikun nafsi fi hayati dunya wal akhirah. Bahwa penyakit batin membinasakan diri dalam dunia hingga ke alam akhirat. Bisa mengganggu orang lahir dan batin. Wa ilajuhu asrun wa yusrun. Mengobati penyakit batin ada yang mengatakan sulit bagi mereka yang tidak ada keinginannya, dan yang mengatakan mudah-mudahan bagi mereka yang ada hasrat dan keinginan. 3. Wala syakka anna ilada amradil batin wajibun. Tidak ada keraguan bahwa mengobati batin adalah wajib bagi mereka yang berpenyakit batin. Pertama, mencari guru untuk mengobati penyakit hati dan batin. Jika tidak ada gurunya, wajib pergi merantau untuk mendapatkannya. Nah, obat penyakit hati ini kenapa akun ini pendendam ulang? Nah, itu penyakit hati. Kalau di kampung guru pada tulak ke kampung lain. Nah, itu misalnya kawan kita nang dari Tangkisung, di Tangkisung rasa nang kada pas tulak ke sini, mungkin rasa cocok untuk maan hati ini ke sini. Di Martada, nah, yang tulak ini untuk maan hati, nang parak-parak ini. Nah, kayak itu aja. Nah, kayak itu aja. Rumus sudah mulai bayari, mulai zaman dulunya. Nah, zaman dulunya, nang parak-parak ada tapi ya ini sudah ada. Kayak di Sokompol bayari itu. Sokompol tuh bayari, nang parak-parak sidin itu mana? Kisah juga. Ternyata ada semua anpang lah, cuma banyak jong juga kali jong. Udah luar biasa, untungnya sudah taparak wali itu, ya loh. Ngurung-ngurung tuh sih, untung benar sudah. Dulu ada murid sidin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diberi pangkat oleh Allah wali, berkubur di tiga rumah sidin itu alkahnya di situ. Alkah dipadakan orang betabus di situ. Ada sidin itu menukar pribadi juga, ditukar sidin, diniatakan sidin lawan kaum muslimin muslimat nang mana hendak berkubur demi tujuan alkah di pesantren ini. Nah, tulisannya sudah ada tulisan situ. Ujung kada lunas belum bayari 15 juta cuma untuk dosa 10 halal sudah tanah itu. Nah, ini yang 40 juta pasakap bling tuh 17 kali 17 kena 50 hibak kada hibak masih. Jadi jangan disalah artikan. Nah, kena menyehipak bulu tukarakan pulang. Mengertikan si Gong Junai sudah menunggui. Jadi apa yang kita lakukan di sini, insya Allah rohani Junai dihatakan oleh Allah. Nyata itu ujian Nabi. Termasuk hukumnya syahid, orang yang mati mencapai 1 minggu 1 usbu dia niat menuntut ilmu, mati syahid, paling mati syahid, lapas aja kubur. Sedangkan Junai ini 2 kali seminggu ada guru nih.
Malam Minggu datang, malam Rabu datang. Malam Rabu datang, malam Minggu meninggal, ada sahabat seminggu. Andai sampai itu seminggu ke malam Minggu kan burdah. Dulu baca di kitab juga. Malam hari Sabtu, malam Minggu sembahyang maghrib, ujarnya, aku kan tahan lagi mana, ada aku sakit. Berzikir Allah, selamat katanya, untung katanya kita ini belum tentu bisa aja tangan kita mati tunai nang untung. Biasanya sampai maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Gijang Mas nyemu ajin asalnya nyalawas jadi kaum di Masjid Al-Manar. Allah berikan kemudahan rezeki lawan inya kawan luka rumah. Saya mau ngontrak juga sana sini kawan luka rumah. Guru tahu benar kisah riwayat hidupnya tuh. Karena inya kada sehari lawan guru. Guru di Kijang Mas berapa tahun, lebih 5 tahun pengajian antara maghrib isya malam Rabu itu. Yuna itu majidnya di Masjid Al-Ikhlas. Begitu kesini pulangnya mau ngumpulin bisa malam Rabu buka malam Minggu tuntulah pulang malam Minggu lawan orang itu di mana majelis lah wadah Ustaz Khairil Anam tulak wadah Habib Ali tulak wadah Mogi tulak panulak orangnya ke majelis ilmu untungnya deh akhir hidup di dalam menuntut ilmu. Yang paling rancak di sini lawan gurunya seminggu 3 kali di masjidnya maghrib isya inya wajibnya inya juga isya tuh nabi tuntung guru wallahu alam bisawab ajan deh guru dunia nang ajan tau makanya waktu anak dikipayahkan semalam nang ajan tuh anaknya nangisan orang nang ajan di bawahnya gurunya bertitikan banyu mata ya Allah. Ini nangarannya idza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Bila mati anak Adam tuh putus amalnya illa min salasatin kecuali 3 aja. Kenapa? Sadaqatin jariyah. Ilmun yantafi'u bihi awaladun salih yad'una lahu. Atau anak nang saleh. Anaknya tuh bisa aja karena nang apa? Karena apa? Karena karya seorang ayah. Ini Allah lihatkan Yunai, anak hikam ini karya hikam Yunai, anak hikam nang ajan. Dapat pahala otomatis Yunai dari perbuatan baik anak. Karena Yunai kemana pengajian di Batak anaknya itu. Nah ini uzkuru mahasina mautakum, ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati. Wala tazkuru sayi'ata mautakum, jangan engkau ceritakan kejelekan orang yang mati. Jangan dikisah aib orang. Kisah yang baiknya aja. Apa-apa yang kebaikan arwah itu dikisahkan akan menambah derajat kemuliaan arwah itu di alam barzahnya, di alam kuburnya. Aduh, itu situ kan duduk kan gini minta kosong tuh itu bekas Junai situ. Bekasi ada itu mah ambil berkah asal orang saleh. Asal orang saleh, berbakasnya duduk orang saleh. Ayo. Nontaku tadi kepada guru hendak baalkah di sini, hendak mau kubur di sini, sukarida jo guru sukarida junaya, ketika hendak mau ngumpuli guru di sini, baalkah mau kubur kena pada teh lawan guru dan Allah bilanya Allah mati akan guru di Indonesia aja, insya Allah dikubur di sini. Punya Allah mati akan di Makkah, wallahu alam kan. Nah, kayak Mbak Maimun kan, Mbak Maimun jadi. Kawan kita
penyakit hati itu. Ya Allah. Wala syakka anna ilal amradil batin wajibun, tidak diragukan bahwa mengobati batin adalah wajib bagi mereka yang berpenyakit batin. Pertama, cari guru untuk mengobati, jika kadada di kota wajib pergi merantau untuk mendapatkannya. Kedua, wajib belajar secara khusus dengan ikhlas. Ketiga, sejarah para imam Ahmad bin Hanbal berkata pada anaknya agar ikut hadir ke majelis orang sufi, sekalipun mereka orang sufi sedikit ilmu tentang hukum-hukum agama. Ini orang sufi itu nang fardu ainnya aja belajar ilmu nang zahir nih. Kan gitu. Orang tuh wajib belajar ilmu sembahyang ketika waktu sembahyang 5 menit lagi tiba. Itu wajib belajar ilmu sembahyang. Subuh, wajib belajar ilmu subuh 5 menit lagi sebelum subuh. Zuhur, wajib tahu ilmu sembahyang zuhur agar sah sembahyang zuhur itu. Di situ waktu wajibnya belajar ilmu syariat nih zahirnya nih. Berzakat, kalau buru-buru belajar ilmu zakat, duitnya yang ada dan zakat akan. Kayaknya sudah ada duitnya, wajib belajar zakat duit. Kayaknya mun hari raya pitah nak anu dah nak hari raya, hanya wajib belajar zakat fitrah. Kayaknya mun anak bulan puasa Ramadan akhir Syawal. Nah, malam 1 Ramadan itu nanti sudah wajib belajar ilmu puasa Ramadan. Yang orang-orang sufi itu nang fardu ainnya aja nya nah. Kada tapi anu nih nang minta. Yang kalian tentang kipayah fardu kipayah nita itu orang sufi. Ini siapa namanya roh? Seorang wali, seorang imam muhaddisin, imam di dalam ilmu fikih, ilmu syariah, berwasiat lawan anak. Kurang apa Imam Ahmad bin Hanbal jadi wali, sidin mempertahankan Al-Quran itu kadim. Akhirnya ngapa? Orang Mu'tazilah nama ngarasi. Nah, bahwasanya Quran itu bukan kadim. Menjadi Imam Ahmad yang kadim, dicambuk Imam Ahmad bin Hanbal. Guguran baju sidin. Sampai salawar sidin dicambuk gugur, datang tangan ampas dari atas langit tuh menjombah. Masalah sidin teh tegena. Ayo tangan amas dari atas langit bakaramat hidup. Yaitu lawan anak alim wali muhaddis mufaqih faqih fiddin. Yaitu sidin bawasiat lawan anak sidin, ujar sidin. Nah, ikutlah karena kai hadir ke majelis orang sufi, walaupun itu sedikit ilmu tentang hukum-hukum agama. Abi Hamzah Al-Baghdadi juga mengatakan kepada anaknya agar anaknya ke majelis orang sufi untuk menambah ilmu hakikat dan makrifat. Ini nang paling nang dituntut, boy mantap ilmu hakikat, ilmu makrifat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berulang-ulang dan hadir ke majelis orang sufi. Nyatakan guru kadang melarang belajar ilmu fikih dari A sampai Z. Lah cuma nang paling pokok belajar ilmu hati. Itu nang paling pokok. Nang fardu kifayah itu baru usah himmat-himmat tah. Tahu lah, nang fardu kifayah itu kan usah himmat tah. Belajar masalah membersihi tubuh ini benar. Belajar ilmu pakaian, hati abad.
Awakna ini bajunya kadena kotor, hati dilihatkan kotor bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun hati ini rigat. Nah rigatnya ada ini di hati kita. Contoh boleh dikatakan rasa baik daripada diulang adalah rasa alim daripada diulang ada di hati. Rasa harap pada diulang ada di hati. Tuh nang umuran penyakit di hati dihilung. Awak kamu sedikit aja. Ini najis hukumnya. Ini najis muka aja. Ini mau apa-apa. Ini najis ainnya. Ini mutawasitah. Ini hukumnya. Bujur itu. Bujur aja. Nang kipayah-kipayah itu kan usaha. Bapindah haluan langsung masalah hati. Kada mainting akan syariat kada. Berkaitan berkaitan hukum lawan anak, pelajari ilmu nang fardu ain lawan anak. Ketika berkaitan lawan bini, pelajari ilmu fardu ain nang berkaitan lawan bini. Demi itu ini masalah fardu kifayah, berhimmat mengkaji ilmu fardu kifayah, ilmu hati yang dia bayangkan. Apa belajar tauhid sifat 20 itu wujud tidak gitu-gitu aja diulangi. Udah lalu tata orang mahapak nih ini ujungnya mati itu kena kada ma'rifat lawan Tuhan tanganga tuh. Orang mahapak ilmu pengajian ilmu sifat 20 mati tanganga. Biar orang alim itu alim matak ngarannya kada alim mana. Jadi hambatar kita. Orang mengaji ilmu tauhid dihafal. Subhanallah. Ilmu siapa geram? Ilmu Allah. Ilmu yang menyelamatkan diri seseorang. Bernilai iman atau kadenya itu di sisi Allah. Ilmu tauhid kuncinya. Ilmu fikih beriman tika igeuna apa beriman itu? Ujungannya kita membanding-banding. Guru ring ini ngitung-ngitung aja lauknya. Guru ini ngitung-ngitung aja anunya. Kebanyakan guru lalu nyanyuk. Sekong-ikong aja pang, mun sudah yakin mantap hati ragap papan. Ujar guru anu kayak ini, jadi anu kayak ini, hungang. Orang dilihati syariatnya bujur kah salah, tasawufnya bujur kah salah, mun muntung pambarang. Pamarang lawan murid muntung itu yang cocok ikut. Muntungnya aja pembarang. Muntung guru itu lemah lembut. Jangan pembarang. Muntung kalau gurunya pembarang, muridnya barang-barang. Ujungannya jadi tanggiling. Contoh guru nang lemah lembut montongnya berartinya mencontoh Nabi. Ada Nabi pak kasar-kasar lawan sahabatnya kadada. Itu etika akhlak. Ilmu hati nang paling penting, bersihi hati. Hati bersihi, tidak ada merasa lebih mulia dari makhluk Allah Ta'ala yang lain. Aku sudah yang paling kada baik, gak bisa. Paling kada baik, aku sudah. Ketika orang menilai aku baik, inya melihat Allah berbuat baik. Makanya inya madahi baik. Kada kenapa baju disambut baik. Ada ujung, kada beres lagi masalah hati ini kada beres.
Dipuji orang tak puji, dicaci orang ampe mah. Orang mencaci itu ujian dari Allah. Tahan kan dijatuhan ikam selama ini kamu puji-puji melalui muntung hamba kok. Sekarang ikam kumamai mulai muntung hamba kok. Tahan kada, sabar kada ikam. Nih ampe. Lihat majelis kita ini berapa tahun yang dipadahkan orang majelis mengapa Usamah bin Laden, ISIS. Ayu jua dipadahkan orang mengaji ilmu sabuku. Ayu jua Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amun guru tuh mendengar itu ampih guru. Tapi ini ilmu Allah, ilmu hak. Saduniaan pada katuju tak terguru aja kan. Balik nang burisit itu ada lain hasad dengki. Mau le nyaman itu. Bulan pesantren. Bukan Nurul Muhibin ya bulan pesantren. Nang dipadahkan orang mengaji ilmu sabuko. Nang dipadahkan orang ilmu sasat. Bulan pesantren Al-Qur'an ya. Diapa kurang pulang. Kasihan kakawanan. Marah si guru kawanan mudah, kawanannya sabar. Diberi Allah kekuatan, keimanan, keyakinan bahwa itu bukan linnas, lillah. Tingkat 3 itu ya. Di bawahnya beroleh ngablang perak, nah hijau pulang abang orang melihat mata nang hasad nih. Oh mah ajar, bihir duit kah buat Nurul Muhibin, deh nyepang dipacah aja, nang diputike. Inya orang tuh mau apa katuju benar itu sebenarnya cambuk lawan kita. Ayo nang mana-mana nang mukhlis karena Allah uji. Nang mana-mana bujur aja Tuhan ikam lawan aku uji kam. Ku uji dengan pujian, ku uji dengan cacian. Apa menyikapi nang itu ada bapak. Muntung Tuhan juga memulakan. Iya kau bergerak Tuhan juga gerakkan muntungnya apalagi. Nah lalu lapang kalau nyaman kalah ilmu hati kalau yang penting ilmu hati yang penting. Yang kedua istiqamah khairum min alfi karamah. Guru jangankan di rumah nih majelis dengan doakan guru istiqamah sampai akhir hayat hidup. Kada beampihan pengajian, kada berubah harinya kecuali mati. Doakan istiqamah sampai kaya hayat. Kau mengajar, kau baca kitab, kau menyampaikan ilmu Allah, menyampaikan ilmu Rasulullah, kau menolong hamba-hamba Allah, kau menolong hamba-hambanya Rasulullah, umat-umatnya Rasulullah. Mudahan ini diwujudkan oleh Allah lawan kita berdataan. Amin. Lah itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau di dalam majelis nang mulia ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa anak cucu kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Kawan-kawan kami ya Allah. Murid-murid kami ya Allah. Jiran-jiran kami ya Allah. Tetangga-tetangga kami ya Allah. Dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam beramal ibadah kepadamu, dan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum ala bismillah. Subhanallah wa bihamdika.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.